Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula salam penuh kebersamaan untuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya kembali lagi bersama channel Ayah Sadam akan membacakan salah satu atensi, yaitu saudara kita Sanudin dari Brebes. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol-senggol ya. Mudah-mudahan Radio RAS bersama channel Ayah Sadam tetap jaya mengudara. Saya senang sekali dengan acara-acaranya tentang masalah tanya jawab seputar dunia lain. Begini Bung Jepri, saya sudah hampir seminggu menyaksikan seseorang, katakanlah orang ini saya tidak kenal di lingkungannya, asal setiap menjelang tengah malam dia selalu gentayangan di lingkungan daerah kami. Saat saya menyaksikan hal serupa, saya bungkam, hanya ingin mempelajari dulu siapa dia sebenarnya. Awalnya begini Bung Jepri, saya biasa-biasa saja lah, barangkali orang semang-numpang lewat seperti itu. Entah kenapa saya begitu sudah melangkah beberapa langkah melewati dia, karena kami memang kebetulan berjalan berlawanan arah. Saya mau keluar dari rumah saya ke kurang lebih 100 meter, ketemu dengan dia, tapi saya tidak kenal dia. Nah, dia ngelewatin saya kan, tapi baru beberapa langkah saya melewati dia, kok tiba-tiba saya kok merasa ingin membalikkan badan. Begitu saya membalikkan badan, tiba-tiba apa Bung Jepri, di depan rumah orang dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, yaitu sebuah kain hitam, dikerodokkan ke diri dia, lantas menghilang Bung Jepri. Itu yang membuat saya kaget. Wah, siapa ini ya? Ini membahayakan kampung kita nih. Apa perlu dikasih tahu orang ya? Apa perlu saya pelajari dulu ya? Segitu Bung Jepri, hingga sampai 5 kali berturut-turut. Memang sengaja saya mengintai dia setiap malam-malam yang saya lihat, jam-jam tertentu sebelum tengah malam. Tapi pas hari berikutnya sengaja saya menyelinap Bung Jepri. Saya tidak menampakkan diri karena dia sudah mengenal saya. Maksud saya sudah melihat saya, takutnya dia curiga. Pas hari-hari berikutnya, jam tertentu, jam yang sama, saya menyaksikan dia Bung Jepri. Saya menyelinap di balik tembok rumah tetangga di tempat yang sama. Dia selalu mengambil kain hitam, dikerodokkan ke badannya dia, lantas dia menghilang. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Siapa sih dia sebenarnya, dan ilmu apa sih yang dia pakai? Kok begitu pakai kain hitam langsung dia lenyap menghilang begitu Bung Jepri. Dan saya ingat setelah 5 hari berturut-turut saya kedapatan, ya dari mulut ke mulut, cuman saya diam aja. Ada orang berbicara begini Bung Jepri, ada orang merasa kehilangan di satroni rumahnya. Cuman saya berpikir begini, ini jangan-jangan pelakunya orang itu kali, yang pakai kerudungan kain hitam lantas menghilang. Kalau memang dia penjahat, otomatis nyerah deh kita, karena kita tidak punya ilmu-ilmu seperti itu. Sekalipun kita di satroni, kita nggak melihat dia, gimana? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Kalau bisa, apa sih penolaknya ilmu-ilmu seperti itu, supaya dia tidak bisa atau menggagalkan pada saat dia memakai kain itu tetap terlihat. Terima kasih Bung Jepri atas dimuatnya atensi saya. Wassalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara kita yaitu Sanudin ya dari Brebes. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada bersama channel Sadam. Kalau kita bicara masalah tadi, masalah kain hitam pada saat dia menutupi badannya langsung menghilang, perlu Anda perhatikan ya Pak Sanudin. Memang ilmu itu banyak macam cara. Kalau kita kembali masalah objeknya yang tadi ya, yang baru saja Anda menyaksikan hingga sampai 5 kali berturut-turut, Anda melihat sendiri. Anda punya sarung, carilah Anda sarung yang masih baru, yang belum pernah dipakai, yang masih baru lah ya. Anda sesuaikan warnanya hitam, paling tidak gelap lah, nggak usah harus hitam ya, warna gelap. Anda siapkan itu sebagai media. Ini saya berbagi amalan saja dengan Anda ya, tapi jangan sekali-kali menyalahgunakan. Mudah-mudahan Anda orang yang ahli ibadah, tawadu, istiqomah ya. Anda wasilah sholat taubatan nasuha, hajat 3/4 malam atau tahajud, dan ditambah diakhiri dengan sholat witir. Nanti Anda tawasul, Anda mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 10.000 kali. Namun sebelumnya diawali Anda membacakan suratul Yasin selama sebanyak 3 ambal ya. Ditambah dengan surat Ajin ayat 1-9 sebanyak 113. Nah, diakhiri sebagai doa pamungkas barangkali Anda menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kuncinya ya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 107-110 sebanyak 113 kali juga. Pada saat tawasul Anda amalkan, dan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 113. Nanti pada saat Anda selesai, Anda siapkan minyak safaran ya. Sebelumnya mohon maaf, nanti ditiupkan setelah doa selesai, ditiupkan ke minyak safaran 3 kali dengan satu niat. Ya Allah, melalui minyak safaran ini hamba niatkan karena Engkau untuk menolak hal-hal gaib atau hal-hal yang jahat, agar siapapun yang tampak tidak tampak akan menjadi tampak, yang tidak tampak menjadi tampak, seperti itu. Nanti setelah dititipkan ke minyak safaran 3 kali sudah diniatkan seperti tadi, baca surat Fatihah sekali, diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lantas Anda tiupkan. Kegunaannya sarung yang baru dengan minyak safaran nanti kan sama-sama ditiupkan ya, melalui minyak safaran dan sarung ini sebagai penghantar atau perantara, sebagai alat menolak ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu jahat. Pada saat nanti nih, contohnya ini misalnya minyak safaran nih yang sudah di syariati, Anda teteskan ke sarung secukupnya aja. Anda cukup taruh di leher ya. Pada saat menemui yang seperti itu, Anda gibas, misalnya lagi di kerodongan gitu ya, seperti yang pernah Anda lihat. Anda gibas saja, sabet, set, 1 kali saja, dia tidak akan mampu menghilangkan diri. Seperti itu. Yang kedua, hati-hati kalau dia menyerang. Anda cukup membacakan 1 kali amalan suratul Al-Kahfi yang tadi saya katakan, ayat 107 sampai ayat 110 ya. Itu sebagai kuncian yang benar-benar kalau memang sangat dibutuhkan.
Kalau memang nggak sangat dibutuhkan, cukup Anda pada saat Anda mau menyabet dia nih, disabet gitu ya, pada saat dia lagi mau memakai kerudungan tadi langsung mau menghilang, Anda buru-buru. Pas lagi mau kerudung ini, Anda langsung, jangan sampai telat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wujudkan begitu supaya dia tidak menghilang, langsung disabet seperti itu ya. Jadi sarung ini nanti dikasih minyak saparon. Jadi minyak saparon itu manfaatnya banyak sekali, terutama untuk sarung tadi sebagai alat Anda. Jadi nggak usah Anda pakai alat apa-apa, cukup sarung taruh di sini karena udah disyariati. Demikianlah saudara Sanudin yang ada di Brebes, mohon diperhatikan. Saya ikhlas amalan ini buat Anda. Kegunaannya ibarat kata Anda seorang security sebagai pengaman lingkup ya, untuk memerangi kezaliman ya. Jangan disalahgunakan. Sekalipun yang terlihat adalah cuma sarung, lebih dahsyat daripada tajamnya golok ataupun celurit. Karena niat karena Allah ya, untuk memerangi kezaliman seperti itu. Demikianlah saudara Sanudin yang ada di Brebes, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga bermanfaat, semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya menggarisbawahi, tetap istiqomah, jaga hati. Jangan pernah berpikir yang negatif. Itu pesan saya, selalu istiqomah. Dan setelah mengamalkan itu, jangan lantas Anda tidak mengamalkan. Sekali-kali dalam 1 minggu sekali, misalnya malam Jumat ya, sekaligus tawasul buat almarhum. Nah itu bermanfaat tuh sekalian buat mengisi minyak saparon, selalu dititipkan 3 kali kepada sarung juga. Dan sarung itu wabil khusus kalau Anda mau sholat bisa sebagai pengganti sejadah, bisa taruh di sini, tidak masalah ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta dan lingkungan sekitarnya, termasuk negara sahabat di mana saja berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu jadilah saya pribadi atas nama pembawa acara Bung Jebri di channel saya mohon diri harus turun dari udara. Insya Allah kita besok jumpa lagi di hari yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.